103.4 Classy FM, this is the actual radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, Classy People dan juga sahabat SPH? Ketemu lagi di podcast Semen Padang Hospital dan kali ini bersama saya, Siska Diandra. Nah, hari ini kita akan membahas tentang mitos dan fakta seputar menstruasi. Nah, topik ini tuh penting banget karena masih banyak beredar salah kaprah di kalangan masyarakat kita. Nah, tentunya untuk itu saya tidak akan sendiri. Sudah hadir bersama saya di sini Dr. Deo Cerlova Milano SPOG, dokter spesialis kandungan di Semen Padang Hospital. Halo dokter, apa kabar? Halo Classy People, halo sahabat SPH. Salam sehat, saya Dr. Deo SPOG. Saya seorang dokter spesialis obstetrik ginekologi atau kebidanan kandungan di Semen Padang Hospital. Kabarnya gimana siang ini dok? Kabar sehat, alhamdulillah. Semangat ya untuk berbagi. Semangat pastinya. Oke. Jadi nanti saya akan melempar beberapa hal yang masih sangat dipercaya di masyarakat kita di sekarang ini. Nah, bahkan di era digital pun masyarakat masih percaya dengan hal-hal yang nanti akan saya lempar gitu ya dok ya. Dan dokter nanti akan menjelaskan apakah memang benar seperti itu secara medisnya, apakah mitos atau fakta, begitu ya dok. Nah, kita langsung ke yang pertama nih. Ini kayaknya paling umum dipercaya di kalangan masyarakat gitu ya, bahwa katanya perempuan yang sedang haid itu nggak boleh keramas. Nah, itu gimana dok? Silakan. Waduh, lagi haid tidak boleh keramas. Betul. Katanya bikin pusing, bikin sakit kepala, bikin masuk angin. Ini mitos ya. Jadi Classy People, sahabat SPH. Jadi saat menstruasi itu tidak ada hubungannya dengan cuci rambut atau keramas begitu. Tidak ada kaitannya antara kebiasaan keramas, mau air dingin, mau air panas dengan keluhan menstruasi. Yang ada, mungkin sering dikaitkan masyarakat adalah dia merasa pusing nih atau jadi masuk angin. Nah, yang ada seharusnya adalah kalau lagi menstruasi bawaannya sering pusing, merasa lemes gitu. Jangan-jangan ini kurang darah nih. Menstruasi ini kan sering bikin anemia ya. Iya, betul. Saat menstruasi itu darah meluruh, pada sebagian kasus perempuan-perempuan ini nggak sadar nih. Dia ternyata HB-nya atau sel darah merahnya sudah kurang. Sehingga bawaannya jadi pusing. Tapi nggak usah dikaitin sama keramas, nggak ada hubungannya. Jadi bukan karena keramasnya. Iya, nggak ada hubungannya sama keramas. Nah, itu untuk mensiasati itu seperti apa dok? Oke. Jadi kalau memang Classy People atau sahabat SPH ada nih yang saat menstruasi tiba-tiba bawaannya, karena menstruasi ini macam-macam ya gejalanya, mood swing mungkin ya, jadi mudah bete dan seterusnya. Tapi kalau terkait dengan kondisi anemia, biasanya gejalanya itu adalah pusing, rasanya kok susah fokus nih, atau badannya lemes nih, atau mungkin kalau sudah terlalu berat itu jadi cenderung jadi glowing, jadi putih, pucat gitu. Tapi bukan putih yang glowing, tapi putih glowing yang pucat. Karena sering sekali kasus biasanya malah pada remaja nih. Kalau dewasa mungkin lebih sadar ya. Saya sering dapat kasus anak-anak usia SMA gitu kan, awal kuliah. Ya itu ternyata HB-nya atau sel darah merah itu sudah 7, sudah 8, padahal normalnya HB wanita itu minimal 12. Jadi sudah turun lebih kurang sepertiga sel darah merahnya, sehingga efeknya apa? Saat menstruasi jadi saat lagi perdarahannya lagi aktif tentu jadi bawaannya jadi loyo, nggak belajar nggak fokus atau kerjanya malah nggak mood. Jadi jangan dikaitkan sama keramas ya. Oke. Jadi harus lebih aware, dengan kondisi tubuh sendiri gitu ya. Oke, kemudian katanya juga nih dok, kalau perempuan lagi menstruasi itu nggak boleh minum es karena nanti darahnya jadi mandek gitu. Nah, ini benar nggak sih dok? Wah, ini menarik juga ini mitosnya nih. Jadi gara-gara es darahnya jadi beku ya, jadi kurang ya. Waduh. Jadi apa ya? Jadi macet-macet gitu katanya. Ini benar-benar tidak ada hubungannya. Jadi apapun makanan atau minuman yang dikonsumsi, mau itu dingin, mau itu panas, itu kan sebenarnya saat masuk ke saluran pencernaan dari mulut, kerongkongan, lambung dan seterusnya, itu sebenarnya suhunya tentu sudah dinetralkan oleh tubuh dan tidak akan mempengaruhi dari jumlah darah saat menstruasi. Nah, yang perlu diwaspadai ini adalah sebenarnya menstruasi ini kan pertama kita harus tahu nih menstruasi normal itu jumlah dan lamanya berapa. Kalau lama rata-rata kan
minimal itu secara medis itu setidaknya 3 hari, 3 hari. maksimal ya seminggu ya. Jadi normal yang 3-7 hari. Dengan biasanya kalau ganti pembalut itu di awal-awal di hari pertama hari itu biasanya agak banyak nih. Ya, Bisa sampai 4-6 kali. Mungkin setelahnya bisa 2-5 kali. Jika masih dalam rentang itu masih normal. Kalau memang jumlahnya terlalu banyak atau terlalu sedikit, nah ini yang perlu diwaspadai. Dan ingat, ini tidak ada kaitannya dengan makan es, minum es, jauh sekali dari mulut masa turun ke rahim, ke darah menstruasi. Nggak ada hubungannya dok Nggak ya. ada hubungan. Oke, jadi udah jelas nih classy people ya buat yang sahabat SPH juga, buat yang suka minum es. Kalau selama ini mungkin lagi haid terus semingguan nggak minum es dulu nih karena nanti takut macet gitu. Nah itu udah dijelaskan. Kemudian nih dok, katanya kalau lagi haid itu bikin tubuh jadi kotor gitu. Nah ini gimana nih dok? Kotornya apa ini maksudnya? Atau gitu sih ya. Oke. Kalau kotor mungkin kalau kita kaitkan bagi yang muslim tentu kalau sedang haid itu tidak boleh bisa sholat, tidak bisa beribadah, ya. megang Al-Quran langsung yang fisiknya ya, karena memang darah haid itu termasuk najis. Tapi sebenarnya kan bukan darah haid saja, darah sendiri di Al-Quran itu najis, Iya, gitu ya. Sehingga saya rasa tidak masa kalau darah itu najis, masa manusia yang ada darah masih hidup semuanya najis ya, nggak ada kaitan sama tubuh. Jadi darah ini sebenarnya kan adalah dinding rahim yang meluruh karena pada siklus sebelumnya itu tidak hamil, ya kan? Kalau hamil kan tidak haid tuh tandanya. Jadi kalau secara fisiologis, secara alamiah, tubuh seorang wanita jika dalam kondisi setelah masa subur dia tidak dibuahi, tidak ada janin yang berkembang di dalam tubuhnya, itu dinding rahim yang tempat menempelnya janin itu meluruh. Itulah yang keluar bersama yang kita kenal dengan darah haid. Dan memang secara hukum agama dan secara medis juga kotor, yang namanya darah itu kan tempat medium tumbuhnya kuman, bakteri. Ya. Itu yang kotor itu ya tentu kita mensiasatinya. Kalau pakai pembalut harus sering ganti, tergantung jumlah. Tapi apakah tubuh kita jadi najis setelah itu ya? Enggak lah, tidak ada hubungannya. Nah kalau untuk darah haid ini kan macam-macam ya dok ya. Ada yang kayaknya encer banget gitu, terus ada yang kayak ada gel, kayak gel gitu ya, terus ada yang warna hitam gitu. Nah kalau yang warna hitam itu gimana dok? Apakah itu normal? Kalau warna hitam mungkin sering minum kopi kali ibunya ya. Kalau sering minum matcha jadi hijau jangan. Gitu ya. Oke, darah ini dasarnya merah. Setuju ya? Oke, setuju. Ya, people, sama darah ini pasti merah. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, darah menstruasi ini bukanlah darah beda sama tangan kena silat atau kena pisau berdarah. Bukan, darah menstruasi ini adalah dinding rahim yang meluruh. Begitu, sehingga memang warnanya itu dan kekentalan ini tergantung berapa lama dia, apalagi mungkin di pembalut, berapa lama dia mengumpal dan seterusnya. Sehingga memang darah haid ini cenderungnya hitam. Kalau yang merah segar itu bisa-bisa juga. Jadi masih paripurna, ada beberapa orang yang mungkin darah bersih saja segar, lebih merah, atau mungkin terlalu lama nih, jadi agak hitam. Kalau mengumpal ini tergantung juga nih jumlahnya. Seharusnya kalau darah haid volumenya normal itu tidak boleh ada gumpalan yang besar. Gumpalan seperti jeli agar-agar tadi itu sebenarnya menunjukkan bahwa volume darahnya itu banyak sehingga dia mengumpal. Itu perlu diwaspadai, bisa disebabkan oleh penyakit lain. Tapi kalau tidak ada ya normal. Dan yang perlu diwaspadai juga adalah walaupun warnanya hitam, biasanya baunya itu ya mungkin darah haid memang kurang sedap ya baunya. Tapi pada kasus-kasus yang baunya itu busuk menetap, selesai pun darahnya masih busuk juga aja, itu jangan-jangan sudah infeksi. Itu saja yang perlu diwaspadai. Nah kemudian katanya kalau siklus haid yang normal itu, yang dianggap normal itu 28 hari. Kalau lebih itu nggak normal, kalau kurang itu nggak benar, nggak normal gitu. Jadi yang benernya gimana nih dok? 28 hari tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Jadi kalau kita ngomongin hanya sekedar siklus menstruasi normal, jadi sudah disepakati bahwa siklus menstruasi itu rentangnya antara hari pertama dan hari pertama menstruasi selanjutnya itu intervalnya itu minimal 24 hari, maksimal 35 hari. Jadi kalau dalam 24 hari mens lagi ya mas, secara teratur masih normal, atau mungkin mensnya sekali 35 hari yang masih normal. Jadi rentangnya antara 24 sampai 35.
Dan ada variasinya yang dikatakan normal itu masih kurang dari seminggu. Karena nggak mungkin dong, pasti nggak ada yang misalnya di bulan ini 30, bulan ini 32. Kalau merentangnya masih kurang dari 7 hari masih normal. Tapi untuk konteks promil, misalnya buat pasangan syukur yang sudah menikah, masih belum punya anak, itu memang dikatakan bahwa siklus 28 hari ini, saya ngutip nih kata-kata salah satu guru saya, Profesor Dr. Tono, mungkin Classy People atau Sahabat SPH sudah tahu, salah satu sosial influencer ya, terkait profesor terkenal untuk problem hamil, mengatakan bahwa untuk ovarium yang sehat atau yang subur itu memang rata-rata itu 28 hari. Jika siklusnya terlalu cepat, menandakan pembentukannya terlalu cepat juga. Terlalu lambat berarti pembentukannya terlalu lambat. Sehingga mungkin kalau untuk konteks promil memang dikatakan dia itu ya lebih kurang 28 hari, seminggu 1-2 hari. Tapi kalau memang hanya menstruasi saja 24-35 masih oke, tidak masalah. Oke. Nah kemudian katanya perempuan yang sedang menstruasi itu nggak boleh olahraga nih dok. Ini gimana? Bener atau salah? Kenapa nggak boleh olahraga? Katanya gitu. Banyak yang percaya itu juga. Malah sebaliknya. Olahraga itu kalau saat kita berolahraga, aktivitas fisik, itu kita merilis namanya hormonnya. Hormon endorfin itu hormonnya, kalau bahasa awamnya ya hormon yang bikin relax, bikin senang, bikin happy begitu. Hormon ini jika dikaitkan dengan menstruasi itu bisa mengurangi atau menyamarkan keluhan nyeri haid. Begitu, sehingga salah satu cara untuk mengurangi nyeri haid itu adalah dianjurkan perempuan itu berolahraga. Tentu intensitasnya disesuaikan dengan kemampuan si perempuan tersebut. Kalau memang dia rasanya lemas atau mungkin ya tadi yang HB-nya rendah ya, kalau olahraga jadi pusing kan bahaya. Tapi kalau dia kuat-kuat saja ya silakan, bebas olahraga apapun, mungkin mau yoga, mau jogging, treadmill, nge-gym. Mungkin yang nggak boleh berenang ya. Kalau berenang bisa merembes kemana-mana, kasihan pengunjung yang lain. Tapi kalau berenang di kamar mandi sendiri mungkin boleh ya. Di bathtub mungkin boleh. Berendam boleh. Gitu aja mungkin yang nggak boleh kalau berenang. Oke, jadi boleh aja olahraga. Justru harus dok ya. Ya sebaiknya begitu. Nah, terus katanya juga kalau stres itu bikin headnya jadi menstruasinya jadi telat gitu. Ini mitos atau fakta dok? Kalau yang ini fakta. Fakta ya. Jadi kebalikan sama olahraga tadi. Kalau yang tadi membuat olahraga bikin hormon yang bisa mengurangi nyeri, kalau stres ini hormon yang berperan itu namanya hormon kortisol. Jadi hormon kortisol ini bisa mempengaruhi hormon reproduksi untuk terproduksinya hormon reproduksi. Jadi menstruasi ini sebenarnya bukanlah sekedar darah yang keluar begitu saja. Menstruasi ini sebenarnya adalah menggambarkan bagaimana suatu sistem kompleks antara otak, sang pemberi komando, dengan darah dan hormon sebagai media transmisinya, dan organ reproduksi sebagai target organnya. Dia bisa bekerja sama dengan baik. Sehingga jika ada masalah di salah satu, kalau tadi contohnya stres, berarti kan gangguannya di otak nih kemungkinan, dan hormon itu berarti ada masalah di pusat komando dan media transmisinya, sehingga tentu yang di bawah organ reproduksinya tidak bekerja dengan seharusnya, sehingga stres itu memang pada sebagian kasus bisa menyebabkan menstruasinya tidak teratur atau menstruasinya terlambat. Tapi kayaknya ini tergantung orangnya juga ya dok ya? Nah iya, tergantung orangnya juga. Karena saya pribadi kalau lagi banyak pikiran, kalau lagi stres itu justru cepat banget datangnya. Iya tidak semata-mata stres pasti tak. Makanya saya bilang pada sebagian kasus. Ya. Tapi kalau yang stres terus jadi cepat datangnya itu gimana dok? Juga apa-apa. Memang selagi dalam rentang normal. Kalau memang faktor hanya stres mungkin sesekali, tapi rentangnya tadi ingat antara 24 sampai 35. Tapi kalau berulang terus nih, kok cepat terus ya, atau menstruasi sebulan 2 kali dan terjadi berturut-turut, nah ini harus diperiksa kenapa nih masih seperti itu. Oke. Kemudian terkait dengan nyeri menstruasi nih dok, yang pada nyeri menstruasi yang sangat sakit, itu apakah masih dianggap normal? Kalau untuk nyeri saya pribadi nggak tahu ya, karena saya laki-laki ya. Jadi kalau nyeri ini dia ada nyeri yang normal, ada yang tidak normal. Nyeri normal itu namanya mungkin sudah awam udah pada tahu, namanya dysmenor ya. Dysmenor begitu. Biasanya munculnya itu menjelang menstruasi, H-1 sampai di awal menstruasi. Nah, +1, +2 begitu di hari H begitu. Ada juga yang mungkin di hari H tiba-tiba langsung hilang.
Itu normal ya. Itu nyeri di spine normal. Dan biasanya kalau nyeri normal itu intensitasnya ringan dan sedang saja. Dia dalam artian dia sudah nyeri-nyeri tapi tidak sampai dia harus istirahat total, harus cuti. Dan biasanya kalau nyeri normal itu minum obat-obatan yang bebas, obat-obat nyeri, sebut saja paracetamol itu ya. Tapi pada nyeri yang lebih daripada itu, secara intensitas dia sangat hebat, bikin mual muntah, terjadi sepanjang head, minum paracetamol nggak ngefek. Nah, waspada. Ini bisa disebabkan oleh suatu penyakit yang namanya endometriosis. Endometriosis ini bisa menjadi kista ataupun bisa menjadi seperti miom, tumor di rahim. Yang gejala khasnya adalah nyeri headnya itu berlebihan. Kayak harus dipilah-pilah nih. Kalau jangan stop normalisasi nyeri head. Nyeri head itu ada, tapi tidak boleh sampai mengganggu kualitas hidup. Nah, ini saya pernah dulu kenal teman. Jadi dia itu setiap bulan, setiap siklusnya datang itu 2-3 hari di awal menstruasi itu dia akan libur kuliah, Dok. Dia nggak sanggup untuk gerak sama sekali. Nah, kalau seperti itu nggak normal berarti. Iya, kalau sudah ada seperti itu, kalau sudah mengganggu kualitas hidup itu sebaiknya diperiksakan. Karena bisa saja itu mungkin dia belum jadi tumor, dalam arti belum besar ukurannya. Bisa endometriosis ini kalau kita bahasa awam bisa jadi kayak jerawat kecil-kecil, tapi bikin ganggu ya. Jerawat kalau cewek-cewek mungkin jerawatnya satu aja mungkin terganggu kan. Itu juga dengan endometriosis. Mungkin dia hanya benih-benih kecil di rahim, secara belum menyebabkan tumor, belum menyebabkan kista gitu. Tapi dia sudah terasa kan, sudah sakit. Betul. Dan itu kalau terdeteksi bisa dikasih obat yang tidak harus operasi dengan pengobatan hormon tertentu. Kualitas hidupnya bagus, malah banyak juga nih kasus yang nyeri berlebihan seperti itu tidak mau dioperasi, akhirnya nyaman dengan penggunaan obat. Sehingga jangan sampai nih gara-gara nyeri head kerjaan terganggu, kuliah terganggu, ataupun sekolah terganggu. Dan jangan sampai terlambat penanganannya. Jangan sampai terlambat. Oke. Kemudian pakai pembalut seharian tanpa ganti itu aman gak sih, Dok? Aman sih aman, tapi jorok kali ya. Betul. Nah, yang benernya dalam sehari itu harus ganti berapa kali? Oke. Secara volume darah head itu sekitar 30-60 ml. Sehingga kalau dikonversikan ke pembalut itu mungkin di hari pertama itu bisa 4 kali atau paling banyak sampai 6 kali gitu. Mungkin kalau hari ketiga, hari 4 mungkin 1-2 kali. Pada intinya jika semakin banyak volumenya terutama di awal mens ya gantilah setiap 4 atau maksimal 6 jam. Kenapa? Karena yang namanya darah kan kotor ya. Itu adalah medium tumbuh kuman yang sangat baik. Nah, sampai gara-gara kita teledor, males misalnya ganti pembalut, darahnya udah menumpuk, udah rembes kemana-mana, malah nanti bisa jadi infeksi. Oke. Kemudian ini tadi udah di-spill juga sedikit ya, Dok. Menstruasi itu bisa jadi indikator kesehatan reproduksi. Ini benar nggak sih, Dok? Ya, benar sekali. Benar banget ya. Menstruasi yang normal itu menandakan seorang perempuan itu yang saya bilang tadi, pusat otaknya, hormonnya, sel telurnya, rahimnya itu berfungsi dengan baik. Jadi selagi menstruasi normal, baik secara pola, lama, tidak ada rasa nyeri yang berlebihan, tidak ada pergerakan juga, itu kemungkinan besar mungkin 80-70% ini pas wanitanya itu normal. Dalam artian tidak ada kista, tidak ada tumor, tidak ada gangguan hormon, dan tidak ada gangguan kesuburan. Nah, itu kalau di menstruasinya sudah ada masalah, ini harus waspada nih. Ada apa nih dengan organ reproduksinya? Tapi mungkin nggak sih, Dok, kalau misalnya perempuan yang menstruasinya normal, nggak ada masalah sama sekali, terus tiba-tiba ada kista atau ada miom di rahimnya gitu, mungkin nggak sih? Bisa saja ya? Karena tidak semua kista dan miom, tidak semua kista dan miom itu menyebabkan gangguan pada menstruasi. Ada beberapa kista yang mungkin terasa awalnya hanya benjolan gitu, atau nyeri saja. Gitu juga tumor dan miom, selagi dia tidak mempengaruhi dinding rahim yang meluruh tersebut, bisa saja dia tumbuh mungkin sebesar bola kasti, bahkan sebesar tinju, tapi dia mungkin tidak mengganggu flow darah head gitu, sehingga keluhannya hanya biasanya benjolan gitu.
Baik, terima kasih banyak Dr. Deo sudah meluruskan berbagai mitos yang ternyata keliru dan bisa berdampak negatif tentunya kalau terus dipercaya gitu ya. Dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Deo di siang hari ini bisa mengubah cara pandang Anda nih Classy People. Dan perbincangan kita hari ini bisa Anda saksikan di channel YouTube Semen Padang Hospital, dan tentunya juga Anda bisa cermati di 103,4 Classy FM dan juga di streamingnya kita di www.classyfm.co.id. Terakhir nih dokter, sebagai closing statement mungkin ada yang mau disampaikan? Oke, menstruasi ini jangan dianggap sebagai darah bulanan yang setiap bulan datang. Menstruasi ini merupakan, kalau kita ibaratkan rumah, ini ruang tamunya nih dari bagaimana kesehatan reproduksi. Kalau ruang tamunya sudah kotor, berarti belakangnya mungkin kotor juga ya, Kalau ruang tamunya bersih, kemungkinan organ bersih juga sehat. Sehingga buat Classy People dan sahabat SPH, cermati pola menstruasinya. Kalau perlu pakai kalender, bisa di handphone juga udah bisa. Sehingga jika polanya normal, tidak ada nyeri, itu kemungkinan besar organ reproduksinya juga sehat. Jika ada masalah, berarti ini harus segera konsul. Jangan sampai terlalu disepelekan, lama-kelamaan sudah menyebabkan penyakit yang lebih berat gitu. Terima kasih Dr. Deo dan Classy People dan juga sahabat SPH. Kalau Anda punya pertanyaan seputar haid dan juga kesehatan reproduksi, langsung aja konsultasi di Semen Padang Hospital tentu saja ya dok. Baik, kalau begitu Classy People dan juga sahabat SPH, saya Siska Diandra dan juga Dr. Deo pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum and then see you.